Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Pada hari ini Polres Purwakarta akan rilis perkembangan penyidikan perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Jadi Satreskrim Polres Purwakarta kembali menangkap 7 orang DPO tersangka penganiayaan kekerasan secara bersama-sama mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang terjadi pada hari Minggu dini hari tanggal 15 Januari 2023. Sebelumnya Polres Purwakarta sudah mengamankan 14 orang. Dari 14 orang sudah dinaikkan status sebagai tersangka 6 orang sudah kita tahan. Kembali saat ini 7 orang DPO berhasil kita tangkap dan sudah kita naikkan status sebagai tersangka dan lakukan penahanan. Perkara ini bermula dari sekitar 30 orang oknum anggota geng motor Arabian melaksanakan ulang tahun anniversary. Kemudian mereka keliling kota Purwakarta dari Jalan Sudirman menuju Jalan Egrang, berhenti di salah satu tempat, ditegur oleh warga. Kemudian mereka kembali tanggal 15 Januari dini hari, mereka kembali ke kota Purwakarta, ditegur warga dan terjadilah pemukulan tidak benda kekerasan kepada orang lain yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka. Atas peristiwa ini, Satreskrim Polres Purwakarta melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sampai saat sekarang sudah menetapkan sejumlah 13 orang tersangka dan 13 orang sudah 7 orang lakukan penahanan, kemudian 6 orang karena anak di bawah umur tidak dinaikkan sebagai tersangka namun tidak dilakukan penahanan. Untuk 7 orang yang kita tangkap kemarin ditangkap di 3 tempat terpisah, yaitu di wilayah Purwakarta, Bandung Barat, dan Karawang. Dari tangan mereka berhasil diamankan 7 barang bukti, yaitu 2 celurit, 1 golok, dan 4 unit sepeda motor yang digunakan pada saat mereka melakukan tindak pidana. Terhadap ke-7 orang ini kita kenakan pasal 170 ayat 2 ke 3, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Ya, pada saat kita setelah ditangkap, setelah kita interogasi di kantor, kita melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti. Jadi sampai saat sekarang masih ada 2 barang bukti yang belum ketemu, yaitu alat setrum, 1 lagi, dan celurit. Jadi ada 2 alat bukti yang masih kita kejar sampai saat sekarang, celurit dan alat setrum yang belum ketemu. Pada saat kita melakukan pengembangan, mereka melarikan diri, kita melakukan tindakan tegas terukur. Peran mereka masing-masing, jadi yang kita tangkap 7 orang terakhir merupakan pelaku utama, di mana mereka punya peran yang masing-masing berbeda. Ada yang memukul, ada yang membacok, dan ada yang menyetrum. Perlu digarisbawahi, mereka sebelum melakukan, mereka pesta minuman keras dulu. Jadi mereka sedikit di bawah pengaruh minuman keras. Kami Polres Purwakarta berpesan kepada orang tua yang memiliki anak-anak agar mengawasi pergaulan anak-anaknya. Kita minta orang tua peduli terhadap pergaulan anak-anaknya. Hati-hati jangan sampai anak-anak salah pergaulan. Ya, banyak kita lihat sekarang anak usia sekolah, masih anak di usia di bawah umur, tapi pergaulan mereka salah dan di luar kontrol orang tua. Orang tua hanya membiarkan mereka silakan keluar, tapi tidak pernah ditanya kapan mereka kembali, mereka kemana, dengan siapa, dan berbuat apa. Nah, inilah menyebabkan salah satu faktor menyebabkan kurangnya perhatian orang tua, menyebabkan anak-anak tersesat masuk geng motor. Ya, kita lihat di kejadian tanggal 15 Januari 2023 di Purwakarta, anak-anak di bawah umur sebagai pelaku kekerasan yang mengakibatkan hilangnya orang lain. Ya, mari pada orang tua awasin anaknya, peduli terhadap pergaulan anak-anaknya. Jangan anak-anak dibiarkan keluar larut malam tanpa adanya pengawasan, tanpa ada komunikasi. Tanyakan, dia keluar kemana, dengan siapa, berbuat apa. Untuk kita kontrol anak-anak kita, mencegah
biar anak kita tidak terjebak kepada geng motor. Itu pesan kita. Ya, pertama untuk preventif, kita melalui intelijen kita masuk kepada kelompok-kelompok motor yang terdaftar di Kesbangpol maupun yang belum terdaftar. Kita memberikan sosialisasi dan kita akan mengatur jadwal untuk ketemu dengan para kelompok geng atau kelompok motor untuk kita diskusi, mencari solusi, mencari pemecahan permasalahan untuk geng motor di Purwakarta. Itu pertama. Kedua, kita tentunya kita patroli ya, patroli rutin. Sudah berapa minggu kita tetapkan bahwa ada volume patroli yang kita tingkatkan, di mana sebelumnya kita patroli di bawah jam 12, sekarang di atas jam 12 sampai pagi kita rutin melaksanakan patroli serentak Polres Purwakarta seluruh jajaran Polsek untuk mencegah akibat. Kemudian untuk mencegah berkembangnya geng motor, kita sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan KPAI, akan kita carikan formula apa yang tepat untuk kita pembinaan anak-anak di usia dini, usia di bawah umur, agar mereka tidak terjebak kepada kelompok motor. Ya alhamdulillah lega ya Pak, terutama kan orang tua atau keluarga terdekat almarhum atau teman-teman juga dengan kinerja polisi seperti ini ya berterima kasih lah, udah cukup lega gitu akhirnya bisa cepat ditahan. Harapannya sih nggak ada korban jiwa lagi Pak, cukup terakhir adik saya yang kemarin ya. Untuk kedepannya mungkin ya untuk para geng motor ya tolong dipikirin sebelum bertindak gitu atau berbuat ya, karena jika dibalikin posisinya pun ya keluarga mereka pun tidak mau gitu ada di posisi korban gitu. Ya, harapannya dari jajaran Polres pun ya aktif membantu dalam istilahnya patroli malam ya Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya Kota Purwakarta ya kondusif, bebas dari geng motor ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko, perwakilan dari keluarga korban yang menyebabkan adik saya Yordi Dwi Rejika meninggal dunia oleh geng motor. Saya perwakilan dari keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Purwakarta beserta jajarannya karena telah mengungkap kasus adik saya secara cepat. Terima kasih.